Kenapa? Kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Kenapa? Lalu? Astagfirullahaladzim. Seorang kupu-kupu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu lagi ya dengan saya Fadila Madani. Dan kali ini saya teman dengan Mas Edi ya Mas. Gimana kabarnya? Sehat Mbak Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga seterusnya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dan Mas Edi sudah berada di satu lokasi. Nah ini agak sedikit gerimis ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih aman. Cuma gerimis kecil aja. Tadi juga ini habis hujan, bekas habis hujan, cuma nggak begitu deras sih teman-teman, nggak apa-apa. Ini ada perkarangan teman-teman yang memang di sini saya tuh disuruh sama warga. Aduh Mas Edi, Fani kenapa enggak? aduh Fani nggak apa-apa. Energinya lumayan kuat Mas Edi, karena kanan kiri ini banyak sekali sosoknya teman-teman. Bisa dicek dulu Mas Edi kanan kiri. Serem ya teman-teman, karena saat rimbun lumayan rimbun dan jarang dirawat sama warga. Teman-teman, jadi di sebelah kanan saya, nanti saya akan masuk ke sebelah kanan ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan saya itu ada perkarangan, dan ini tuh milik seorang ibu tua. Tadi Payung. Oh enggak. Astagfirullahaladzim. Dari tadi kuping saya tuh bunyi terus teman-teman, sakit banget, kayak ada bisik-bisikan apa gitu nih. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini tanah milik nenek yang lumayan tua, tapi nenek itu udah meninggal teman. Nah, dia mempunyai satu anak, dan dia mempunyai 3 anak. Yang lagi kita bahas ini udah meninggal, ibunya udah meninggal, masih dua adik-adiknya, tapi dia ikut saudaranya teman-teman. Nah, ini nggak tahu ada permasalahan apa. Jadi di tanah ini itu kan milik seorang nenek tua ya teman-teman, ibu tua gitu. Namanya 3 anak. Anaknya yang pertama tuh udah meninggal katanya ya teman-teman. Nah, tapi warga itu sering sekali melihat seperti ada anak ibu ini yang pertama itu yang udah meninggal, itu sering sekali ada di lokasi ini teman-teman, padahal dia udah meninggal. Nah, mungkin arwahnya ya teman-teman ya, sering menampakkan diri di sini gitu. Suara tangisan dan suara kayak kesakitan gitu menampakkan diri di sini. Sini saya kasih tahu. Sini saya kasih tahu. Maju dulu Mas. Karena tadi hujan ya teman-teman, agak gerimis, jadi saya bawa masih dimasuk biar nggak terlalu, karena itu. Mas Edi, atas Mas, atas. Apa itu Mas? Itu Mas, atas Mas. Allah Akbar. Oh, apa tadi yang terbang Mbak? Gede banget ya Mas ya. Iya Mbak. Kayak kelelawar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini agak gerimis deras nih, makanya saya ajak cepat-cepat masih dimasuk ke sini, karena lumayan kan ini apa, Iya, pohon-pohonannya bisa kita ketutup hujan. Astagfirullahaladzim. Kita ngomong di sini agak enakan ya Mas Edi, di bawah sini nih. Nah, warga itu sering sekali melihat si anak dari ibu ini yang pertama itu kan sering udah meninggal ya Mas ya. Itu sering sekali melihat dia itu ada di sini gitu teman-teman. Nah, nggak tahu ini hubungannya apa, maksudnya ada permasalahan apa. Yang jelas warga merasa takut gitu teman-teman. Dan ini udah ibu dan anaknya tuh selisih meninggal nggak begitu lama, dan warga tuh sebenarnya sudah nyuruh saya kesini dari kemarin-kemarin, tapi ya saya baru kober gitu teman-teman, baru sempat ya gitu. Jadi mungkin karena pekarangannya nggak begitu luas ya Mas ya, dan juga bisa dilihat rimbun. ya, Mungkin nanti saya akan melakukan pemanggilan biar dia cepat keluar, karena ya cuma ya namanya katanya dia juga orang nggak punya teman-teman.
Ya dia mempunyai tanah aja udah apa ya Mas ya, udah kayak bersyukur banget gitu ya teman-teman, tapi nggak begitu luas gitu Mas. Dan sangat rimbun nih masih dilihat. Ini juga di bawahnya jurang tuh, itu jurang teman-teman. Nah karena ini tuh agak kayak di gunung gitu tempatnya ya. Orang dulu kan suka beli tanah di gunung ya Mas ya. Dan ini sebenarnya tuh jalan tadi kan yang buat kita pertama ya Mas ya. Itu jalan juga untuk menuju ke sebuah pedesaan teman-teman. Itu rumahnya di sebelah sana Mas, di ujung sana. Tapi memiliki tanah di sini gitu teman-teman. Nah kebetulan rumahnya juga udah digusur karena ya orang nggak punya ya Mas ya. Udah dibedah rumah gitu, maksudnya udah dibongkar, diratain sama tanah. Dan katanya sih mau dibedah rumah gitu teman-teman, mau dibuat anaknya yang 2 itu yang masih hidup gitu. Tapi nggak tahu kapan karena mungkin dananya juga belum kumpul. Tahu sendiri ya, ya teman-teman, kalau kita buat rumah kan nggak cukup uang sedikit ya Mas ya. Kita memerlukan uang banyak. Nah ini kan meninggalnya nggak selisih ya teman-teman, nggak selisih lama. Dan yang meninggal duluan itu sih anaknya, terus agak lama kemudian ibunya, karena ibunya tuh udah lumayan tua. Dan yang anak pertamanya ini meninggal sih nggak tahu ini karena apa teman-teman. Yang jelas dia perempuan yang cantik, katanya seksi juga. Nggak kelihatan kalau dia itu anaknya orang nggak punya teman-teman. Rumahnya aja kasihan, dan sampai dapat beda rumah lah kayak apa gitu teman-teman. Adik-adiknya ikut saudaranya, dan gak ada yang ngurus lah, cuma saudaranya aja yang gak punya teman-teman. Ayahnya udah nggak ada, maksudnya udah berpisah lama gitu, nggak tanggung jawab. Ibunya udah meninggal, jadi ya ikut saudara gitu teman-teman. Nah bisa dilihat ya, memang kita nggak memungkinkan turun karena jurang lah ya teman-teman. Masa sih kita harus mempertaruhkan nyawa kita juga ya Mas Edi? Kita aja di sini cari arwah-arwah ya Mas ya. Nanti kita turun ke bawah, kita yang jadi arwah teman-teman. Mungkin saya akan mohon pemanggilan ya Mas ya. Kenapa Mas? Depan ya? Depan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Biarin, suruh keluar semuanya. Tadi juga saya udah bilang banyak sekali di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim, Mas. Kok saya malah dengar suara perempuan menangis? Iya, Mbak. Masa ada perempuan di sini? Halo, siapa ini? Apakah ada orang di sini? Astagfirullahaladzim. Suaranya jelas banget teman-teman. Apa jangan-jangan ini yang kita cari ya Mas? Coba ya teman-teman, saya mohon pemanggilan aja, biar lebih cepat. Dia bisa hadir di depan kita. Siapa tahu memang bener dia yang kita cari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas banget suaranya teman-teman. Tapi ini saya merasakan kalau energinya memang banyak sekali. Gak tahu yang mana ini yang nangis. Astagfirullahaladzim. Bantu doa ya Mas Edi, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu asyhadu. Asyhadu. Keluar. Siapa kamu yang menangis? Apa yang kamu rasakan? Apakah ada yang perlu dibantu? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, saya mendapatkan gambaran. Kenapa, Mbak? Sepertinya yang menangis ini yang kita cari, Mas. Siapa kamu? Apakah kamu yang meninggal di tempat ini? Kamu yang selalu menampakkan diri di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tunjukkan wujud kamu. Hadir di depan saya. Keluar. Astagfirullahaladzim. Depan apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Akhirnya keluar juga kamu. Ini yang kita cari atau bukan Mas Edi? Kalau bukan kita kembalikan lagi. Jangan terlalu dekat ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Seorang perempuan memakai baju sangat seksi. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Hujan semakin deras teman-teman. Hah? Kenapa kamu tiba-tiba mohon ampun?
Bukannya kita bisa ketemu sekarang, baru ketemu. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu minta ampun tiba-tiba? Kita emang ada permasalahan? Astagfirullahaladzim. Mas, kelopak matanya hilang, matanya juga udah nggak ada itu. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini semasa hidup cantik sekali ya. Atau jangan-jangan ini benar yang kita cari ya mas. Apakah benar ini tanah milik ibu kamu? Astagfirullahaladzim. Ternyata benar teman-teman. Ini tanah milik ibunya yang tadi saya bilang. Berarti kamu yang saya cari. Astagfirullahaladzim. Benar kan kamu yang meninggal gak jauh lama sama ibu kamu? Dan adik kamu dititipin sama saudara kan? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa kamu selalu minta ampun? Kenapa kamu selalu meminta maaf? Apa yang mau kamu ceritakan? Silakan ceritakan. Silakan ceritakan saja. Kenapa? Kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Kenapa? Lalu? Astagfirullahaladzim. Seorang kupu-kupu malam. Oh, terus? Kenapa? Nama kamu Alinka? Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Kenapa, Mbak? Zoom aja mukanya Mas, zoom. Zoom Mas, biar kelihatan Mas. Saya nggak tahan lihat dia Mas, kasihan sekali. Mukanya serem banget, Mbak. Iya, udah di zoom Mas. Coba, Mbak. Astagfirullahaladzim. Serem banget, Mbak. Tangannya juga selalu minta ampun Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Terus? Astagfirullah. Seorang kupu-kupu malam yang menafkahi keluarga. Astagfirullahaladzim. Kamu menafkahi ibu kamu yang sedang sakit dengan cara kamu menjual diri. Apa? Bukan hanya ibu kamu saja. Lalu? Oh, adik-adik kamu. Kedua adik-adik kamu juga. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi dia adalah seorang kupu-kupu malam yang menafkahi keluarganya, ibu dan kedua adik-adiknya dengan cara menjual diri teman-teman. Hah? Masih banyak lagi? Selain itu apa? Astagfirullahaladzim. Kamu juga membantu teman kamu. Membantu teman kamu menjual barang-barang terlarang. Obat-obat terlarang. Astagfirullahaladzim. Hanya untuk mendapatkan untung dan untuk mencukupi keluarga kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, jangan bilang seperti itu. Mas, teman-teman dia mengatakan bahwa aku adalah anak yang tidak pernah takut dengan dosa. Gitu. Ibu kamu tidak tahu kalau uang yang diberikan adalah hasil seperti ini. Astagfirullahaladzim. Hah? Waktu itu kamu sapi pelanggan. Lalu? Kamu mencuri kotak amal. Astagfirullahaladzim. Mas, banyak-banyak di zoom ya mas ya. Iya, Mbak. Banyak-banyak di zoom karena teman-teman rambut dan mukanya itu sama hitamnya. Jadi takutnya kalian gak bisa membedakan mana muka mana rambut. Banyak-banyak di zoom aja Mas Edi. Karena memang Mas Edi tadi saya sudah bilangin suruh jaga jarak. Karena ya itu teman-teman untuk menjaga hati-hati aja gitu teman-teman. Untuk berjaga-jaga. Astagfirullahaladzim. Muka kamu seperti itu. Mendapatkan siksa kubur. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu meninggal. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Seorang pemandu lagu juga Mas. Dia seorang pemandu lagu juga. Dan dia itu meninggal karena overdosis minuman beralkohol teman-teman. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak di zoom ya Mas.
biar teman-teman tahu ya. Lalu untuk apa kamu minta maaf ke saya? Astagfirullahaladzim. Saya disuruh ke kuburan ibu kamu. Untuk apa? Banyak-banyak di zoom mas, lihat mukanya mas. Dia mengeluarkan air mata mas Edi. Untuk apa? Astagfirullahaladzim. Untuk menyampaikan maaf kamu. Karena selama ini kamu nggak tahu kalau ibu kamu itu sebenarnya ibu kamu itu nggak tahu kalau kamu itu mendapatkan uang dari hasil seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi saya disuruh ke makam ibunya teman-teman untuk menyampaikan maaf ke ibunya karena selama ini ibunya itu nggak tahu kalau uang yang didapatkan itu hasil dari dia menjadi kupu-kupu malam gitu teman-teman, menjadi wanita malam, melayani banyak tamu, menjadi pemandu lagu, bahkan dia pernah mencuri kotak amal teman-teman hanya untuk menafkahi keluarganya ketika dia tidak punya pelanggan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak di zoom ya mas Edi ya. Lihat mukanya mas. Astagfirullahaladzim. 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 Gak apa-apa, ceritakan saja. Ceritakan iya. Iya, saya akan sampaikan maaf kamu. Iya, baik, saya akan sampaikan maaf kamu. Enggak, saya bukan benci sama kamu. Saya enggak akan marah sama kamu. Enggak apa-apa. Kamu mengakui penyesalan. Hanya semata-mata untuk menafkahi keluarga kamu ya. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Mas Edi? Ya, Bu. Kemana dia, Mas? Kok tiba-tiba ngilang ya, Bu? Kok tiba-tiba ngilang sih? Alinka, kamu di mana? Kita belum selesai berbicara. Loh, kemana dia, Bu, tadi, Bu? Tiba-tiba ngilang ya, Bu? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu, Mas Edi. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Mungkin saking sedihnya kali, Bu. Nggak tahu. Jadi nggak kuat gitu, Bu. Iya, itu mukanya tuh termasuk kena azab, Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Tadi sih dia hanya berpesan untuk ke makam ibunya, teman-teman. Dan suruh sampaikan maaf dan dikirimkan ibunya doa bahwa selama ini uang yang dia kasih itu bukan uang halal, teman-teman. Uang haram gitu. Astagfirullahaladzim. Tadi Mas Edi lihat mukanya, banyak di zoom nggak, Mas? Banyak kok, Bu. Lihat teman-teman, muka sama rambut itu sama-sama hitamnya ya Mas Edi. Iya, Kelopak matanya nggak ada, matanya pun juga udah nggak ada. Tapi dia bisa mengeluarkan air mata teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu alasan dia ada di perkarangan ibunya ya teman-teman. Karena yaitu mungkin dia merasakan penyesalan yang hebat ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Coba nanti kita hubungin warga ya Mas ya. Kita cari tahu di mana makamnya dan kita kirimkan doa dan kita sampaikan ya Mas ya. Teman-teman, ini hujan semakin deras dan dingin juga ya teman-teman. Mungkin saya akan mengakhiri penelusuran saya, tapi saya punya satu pesan teman-teman buat kalian yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarga. Pastikan kalian menafkahi keluarga dengan cara yang halal ya teman-teman, supaya menjadi berkah, keluarga sehat, dan kalian pun terasa nyaman dan tenang ya teman-teman. Jangan seperti Alinka ini, jadikan semuanya motivasi ya Mas ya. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya teman-teman. Mungkin saya akan berakhir sampai di sini aja karena saya harus mencari makam ibunya Alinka ini. Ini saya tutup dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh banget ya, Bu. Tiba-tiba Ya, hilang ya, Bu. apa di atas ya Mas? Coba cek Mas. Itu juga nggak ada ya Mas ya.